wah sultan banget nih kerja di Dubai kayak gitu. Hmm. Emang sebenarnya sesultan itu apa gaji Dubai? Dapat bonus tapi lihat PPh-nya Oh, kaget. segitu, jadi Kerasa ya. gak jadi seneng, malah sedih. Secara naluriah kita bertanya, ya teks itu buat apa sih gitu. Orang dalam itu penting. Ya wajar-wajar aja kita minta orang dalam. Halo, selamat datang di Ngobrol Bareng Ferry dan Nailul. Nah, di episode pertama kali ini kita akan ngebahas tentang journey kita nih, kok bisa sih tiba-tiba sampai di Dubai, dari mulai laid off, terus sampai akhirnya kerja di Dubai. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang baru pertama kali di channel, sedikit kenalan. Aku seorang ibu rumah tangga yang sekarang ini tinggal di Dubai dan suamiku adalah... Ya, product manager yang tiba-tiba di Dubai. Nah, ini kayaknya seru nih. Kok bisa sih tiba-tiba kerja di Dubai kayak gitu? Karena pertamanya ini cukup dramatis. Karena mungkin kita bisa bilang karena kalau nggak laid off kita nggak akan sampai di Dubai kali ya. Betul. Nah, untuk itu kita kupas dulu. Gimana sih ceritanya dulu pertama kali di laid off gitu? Kayak gimana sih perasaannya? Pertama kali di layoff, ya sebenarnya apa ya, antara expected sama kaget ya. Sedih ada lah, pokoknya campur aduk semuanya. Kalau kamu ingat dulu waktu sehari sebelum ada layoff massal itu kan udah ada feeling ya, ini loh ada bocoran berita ya kan, kita kirim ke grup WhatsApp rumah, terus kayak tapi masih Denial nih kita nih, kayaknya enggak deh. kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Roles-nya bukan yang roles yang easy to replace, tapi juga roundabout, bisa dipindah kemana-mana, tetap bakal butuh gitu. Jadi kayak confident, enggak. Biasanya kan operation dulu, terus development terakhir kayak gitu kan. Tapi ya di end of the day ya Mendapatkan surat cinta. happen gitu kan, tiba-tiba email gak bisa dibuka, dapat surat cinta, ya udah gitu. Tahun berapa sih dulu? Tahun 2023 ya, 2023 tengah ya. bulan Juli 2023 betul. Nah, terus setelah dapat surat cinta nih kan kamu ngerasanya, oh akhirnya kena juga gitu kan. Nah, terus kayak first thing that you did nih setelah dapat kabar kamu officially di laid off tuh gimana? Apa ya dulu ya? Kayak ya sebenarnya dulu ya wajar lah, masih processing things, tanya kanan kiri, Shocknya masih dapat lah ya. Iya, tanya teman sekantor, kena enggak kayak gitu kan. Waktu itu kan kita lagi makan malam ya. Kamu baru pulang, aku baru jemput kamu dari kantor, lagi makan, mau makan belum beli makan. Baru mau beli makan terus kena dapat surat cinta itu. Sebenarnya first thing first, karena saking bingungnya, aku langsung buka spreadsheet Excel. Iya, karena nggak tahu apakah ada pesangon atau apa. Apalagi waktu itu kan umur sebelum waktu dia lalu tuh umur di perusahaan baru genap 1 tahun persis lah kalau nggak salah gitu. Jadi langsung buka Excel, langsung tiba-tiba calculate kita punya aset berapa, buat berapa lama, terus rumah gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Karena itu cukup mengagetkan kan, pas juga ini di tengah-tengah journey kita dalam tanda kutip expecting kan, waktu itu kan aku kan, jadi waktu hamil, aduh istri aku mau punya anak nih, gimana mau di laid off dan lain sebagainya kan, baru beli rumah ya kan, baru pindahan, jadi kayak shock, kagetnya tuh ada banget kayak gitu. Tapi ya suamiku ini emang tipe yang kayaknya kita harus merencanakan apa ini ya yang terjadi ya, makanya first thing first buka spreadsheet. Tapi kok bisa sampai tiba-tiba Dubai gitu? Apakah sebenarnya kamu tuh job huntingnya sampai ke Dubai atau gimana nih? Karena kan situasinya kan pengangguran ya Pak, kita layoff kan ya. Kalau abis layoff itu sebenarnya hari pertama pun kebetulan company-nya lumayan gede ya, lumayan well known, dan secara industri juga benchmark industrinya kan. Bentar saya agak sedikit, beragak riuh nih ngeliatnya. Ya jadi secara industri industrinya itu di Southeast Asia lumayan jadi yang leading lah di antara negara-negara yang lain atau di antara regional yang lain. Nah sebenarnya karena nama dari perusahaan ini, hari pertama pasca layoff pun aku dapat tawaran untuk interview. Langsung ada beberapa headhunter, recruiter yang reach out gitu. Ya oke lah, ya udah ada langsung aja diain dulu. Karena kalau kita take pause takutnya malah
kelabakan Iya, gitu kalau kan. makan. Kan ada juga yang Pak memang take pause kan buat mikir apa selanjutnya yang next step-nya buat mereka kan karirnya. Tapi kalau boleh tahu boleh di-spill kira-kira berapa sih pekerjaan yang kamu apply hingga finally masuk kayak ke selection proses, interview hingga akhirnya offer letter gitu? Oke, kalau pasca layoff-nya sendiri mungkin hampir ada kali ya 50 sampai 70 perusahaan gitu kan. Sebenarnya ya Segitu ya. kayak yang apa ya? Ya sederhana lah. Ada LinkedIn kan, zaman sekarang ada LinkedIn, ada Jobstreet dan lain sebagainya, tinggal easy apply. Dan kebetulan memang waktu hari malam di saat aku dikenal layoff itu kena surat cinta. Aku nggak bisa tidur kan. Ya udah langsung edit CV, terus paginya apapun yang ada easy apply Pak, siapa sudah. sih yang kena layoff bisa tidur ya kan? Ya mungkin ada. Pada akhirnya bisa tidur, tapi kan agak lama, agak jam 3 apa jam Iya. 4 ya gitu kan. Ya itu mengisi waktu sambil sambil mencoba tidur, mikirin lala ya kan, buka spreadsheet, edit CV, terus ya udah easy apply yang ada LinkedIn itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi berapa perusahaan. Berarti secara kalau easy apply mungkin hampir ya banyak lah, 50-70 lah. Karena disesuaikan juga sama kebutuhan experience-nya berapa, terus apakah seniority levelnya cocok apa enggak, terus industrinya kira-kira masih masuk apa enggak, apakah perusahaan itu nyari yang spesifik, spesialis di spesifik industri tertentu atau bisa all around gitu kan. Nah, ya udah sekitar 50-70 itu Terus yang masuk interview? yang masuk interview. Kalau nggak salah aku tuh ada interview recruiter tuh hampir 15 kali ada ya. Seperempatnya lah ya kurang lebih Ya, ya. 15 recruiter. Ya udah, sisanya proses. Pokoknya satu minggu tuh bisa 3 sampai 4 Iya. kali ya. Iya. Ada yang sehari itu 2 kali interview user, ada yang seminggu itu ngerjain 2 case study lah gitu ya. Pokoknya Pokoknya cepet-cepetnya dapat lah Pak. ya, jadi yang kalau dibilang kan waktu itu kan karena proses layout pasti garden leave ya Iya. namanya. Ada Itu proses. istilahnya lucu juga ya waktu dipakai garden leave gitu. Iya, garden leave, dan kita aku sih sebenarnya aku Benar-benar literally gardening. ya secara Harfiah. harfiah itu bikin garden karena waktu itu baru pindahan di belakang rumah ada tanah kosong yang belum kebentuk, ya udah kita bikin garden dan benar-benar jadi garden. Tapi nggak benar-benar garden leave juga karena ya tadi interview hampir kayak meeting sehari-hari gitu kan, ada 4 sampai 5 kali interview Di seminggu. perusahaan berbeda harus Ya. belajar case study-nya juga Betul. gitu kan. Jadi harus switching konteks juga. Oh ini yang mana, itu yang mana, gitu. Terus dari kayak 15 interview, all around kayak final letter untuk offer itu. Dari 15 perusahaan yang akhirnya masuk ke user, um, all in all sih sebenarnya rata-rata proceed sampai ke user pertama, terus ya habisnya di user kedua lah, sampai akhirnya cuman dapat sekitar, kalau nggak salah cuman emang literally 2 Dua ya. Oh, dia, dua offer letter, itu pun pas banget di bulan ketiga, hampir selesai lah masa garden leave yang bener-bener bulan depan udah gak dapet gaji lagi nih. udah mepet banget nih. Iya. Tapi yang kerja di Dubai sekarang tuh berarti di approach kah atau kamu yang apply atau gimana? Kalau yang pekerjaan sekarang di company yang sekarang itu karena ada recruiter yang reach out sih. Ada reach Dan out itu tuh ya. salah satu yang paling Unexpected. bener. Iya. Karena waktu denger namanya nggak pernah denger, industrinya kayak, oh emang butuh ya product manager di industri ini gitu. Iya, padahal kan kalau kamu sempat cerita sebenarnya kamu pernah apply perusahaan lain di Dubai sebenarnya yang lebih mungkin gede kali ya, well known kali ya. Setelah kita di sini kan kita udah tahu, oh ini tuh ternyata kayak perusahaan yang cukup besar, cukup terkenal. Kita pernah apply sebenarnya, tapi kan memang nggak ini ya nggak proceed ya. Cuman ini yang benar unexpected banget, malah tembus gitu kan. Nah terus Betul. dari interview proses yang akhirnya 2 nih, pertimbangan kamu apa nih? Kayak karena misalnya kalau ada 2, satu Dubai, satu di Indonesia ya satunya ya. Satunya di Indonesia. Nah terus kenapa tuh finally Dubai gitu? Banyak sih sebenarnya reasonnya. Yang pertama secara apa ya, secara personal goals gitu ya, karir enhance, karir expansion gitu, dan domain expansion dari industrinya juga. Ini industri yang baru, aku belum pernah sama sekali. Terus negara baru, region baru, kan udah hampir tuh 6-7 tahun ya di Southeast Asia gitu, di Indonesia dan sekitarnya lah. Nah,
Terus karena Middle East ini lagi growing, satu Middle East lagi growing, apalagi di daerah UAE itu emang lagi jor-joran banget. Saudi juga jor-joran banget gitu. Money flow-nya banyak, investment-nya banyak. Terus mereka emang lagi ngembangin apa ya, masa depan gitu lah, digital ekosistemnya lebih maju lah daripada di Southeast Asia. Ya secara region menarik kan. Terus kedua secara apa ya, quality of life mungkin kalau kita bandingin Dubai itu kan terkenal sama yang fancy gitu, yang wah-wah, yang easy of living gitu, semuanya Luxury ada. lah ya. Aku nggak ngelihat luxury-nya sih sebenarnya, tapi lebih ngelihat kayak oh orang-orang yang high tech pindahnya ke Dubai nih gitu, kayak gitu sih. Jadi ada misalnya gini nih, di Dubai itu atau di UAE in general ada kampus pertama yang offering AI, master degree AI gitu. Benar-benar. Terus blockchain di sini juga udah dilegalkan, udah disupport sama pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kalau secara tempatnya dulu nih, secara regionnya dulu, negaranya dulu tuh supporting banget untuk teknologi advancement gitu. Nah itu yang kedua, udah kedua apa tiga? Kedua kayaknya. Kedua tuh ya salary range-nya masuk. Meskipun yang di Indonesia pun sebenarnya masuk juga. Kalau dari lifestyle kita gitu yang masih ya sederhana gitu, masuk juga. Oke juga gitu, company-nya juga profitable, terus yang company ini juga profitable. Tapi lebih tadi mungkin lebih heavy ke poin yang pertama, career advancement-nya gimana, regionnya new challenge gitu, kayak menarik gitu. Jadi dari sisi personal dan profesional udah pengembangan ya sebenarnya ya, biar kamu tuh juga kayak ada dunia yang berbeda yang untuk dieksplor. Iya. Nah tadi kan kamu nge-spill dikit salary range-nya masuk. Nah orang-orang kan sukanya pada bilang kayak, wah sultan banget nih kerja di Dubai kayak gitu. Emang sebenarnya sesultan itu apa gaji Dubai? Kalau boleh sedikit di-spill, apa kayak berapa kali lipat dengan perbandingan gaji di Jakarta atau gimana nih? Sebenarnya aku punya table sih. Waktu mikir-mikir mau ke negara mana itu aku udah kayak bikin small research lah. Kita kan punya goals, financial goals sekian number gitu kan. Nah, berapa lama kita bisa saving atau bisa nyisihin gaji atau income sampai akhirnya mencapai number itu. Nah, aku ngukurnya apakah range-nya bagus menurut aku apa enggak adalah berapa lama kira-kira kalau untuk achieve itu gitu. Nah, kalau dipikir-pikir secara perhitungan, yang pertama range-nya masuk dari skala experience dan ada yang di industri gitu. Satu itu dulu gitu. Banyak nih cara ngeceknya, search aja di Glassdoor gitu kan, misalnya range-nya berapa sampai berapa sih, oh apakah secara yearly-nya masih masuk di range itu apa enggak, terus kalau masuk ke bawah atau ke atas kayak gitu, range yang bawah bareng atas. Waktu itu ya oke lah, baru udah pindah pertama kali gitu kan ke UAE gitu, ya udahlah, range masuk yang penting gitu, masuk gitu, terus dihitung lagi dari total spending atau cost of living-nya gitu. Oke, masih bisa saving 30-40% dari income lah dengan lifestyle kita. Kalau dibandingin sama di Indonesia, mikir-mikir di research, groceries, kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, clothing gitu masih ya mungkin 10-15% lebih mahal kali ya. Tapi housing yang paling tinggi, housing itu bisa 3-4 kali lipat. Sama ini sih, transportation kadang kita mikir di Jakarta tuh lumayan boncos ya, kayak commute-nya tuh loh kayak lumayan. Ya, transportation juga aku itu waktu itu harga minyak di sini ternyata nggak jauh beda sama di Indonesia gitu kan. Tapi cost ownership dari mobil itu jauh lebih beneficial, apalagi nggak ada personal income tax ya gitu. Nah balik lagi, jadi dari perhitungan itu terus kita korelasikan sama target finance yang kita maksud tadi di awal. Oh oke nih, butuhnya cuma sekian tahun gitu. Oh ya udah, kalau kita balikin ke opsi yang lainnya sebelah,
wah ini lebih panjang nih, Iya. ya udahlah ini dulu deh. Tapi kan karena kamu juga mempertimbangkan yang pertama dulu tadi tuh sebenarnya banyak Iya, opportunity untuk berkembang di sini, betul. ditambah yang lainnya, sebenarnya tuh jadi kayak add up ya, untuk Betul. jadi kayak a whole package yang it's more interesting gitu. Nah, Iya. jadi kamu sempat bilang ada tax nih. Nah ini kan kayaknya one of the reason a lot of expat here thinking that ini tuh faktor yang menarik nih buat kerja di UAE karena sebenarnya tax free ya. Iya. Nah, bisa nggak sih kamu tuh jelasin kayak tax free ini tuh seberapa berpengaruhnya sih, seberapa temptingnya gitu, misalkan dibandingkan dengan gaji di Jakarta atau mungkin gaji di wilayah negara lain gitu. Oke. Jadi kalau di UAE itu kan 0% tax personal income ya. Ya benar-benar apa yang ditulis di kontrak kerja, gross salary adalah net income. Itu langsung bersih. Misalnya dapatnya 50 juta gitu. Ya udah 50 juta bawa pulang semua. Padahal kan kalau di Indonesia kita sempat ada kayak PPN kan, kok PPN, PPH, sorry, bahkan ada yang naik. Kan kita dulu pernah ngebahas ketika kamu kerja di perusahaan sebelumnya, terus kita lihat tuh di payslip kamu, wah ini tax-nya bisa beli. Karena dapat bonus tapi lihat PPH-nya kaget. segitu, jadi kerasa ya. nggak jadi seneng malah sedih. Gitu. Buat apa sih ini dipotong gitu kan? Ya jadi perbedaannya signifikan banget antara 0%, tapi kalau di Indonesia kan range-nya kan bertingkat ya. Mulai dari 0, terus kalau nggak salah 20, 25, terus 35. Nah kebetulan kita waktu itu udah di range yang, karena kita nikah ya, dan udah yang tengah lah. Kita pisah soalnya. Kita masih pisah. Ya. Jadi kita udah dapet yang di tengah, dan apa ya, secara naluriah kita bertanya, ya tax itu buat apa sih gitu. Dan ternyata kita nggak dapet gitu kan. Kita healthcare dapatnya dari kantor, ya kan. Kita apa ya, pendidikan kita juga belum tahu gitu kan. Ya aku sih ngerasa tax itu bermanfaat karena kan aku dulu bidding misi ya, jadi beasiswa full pemerintah. Nah tapi itu nggak didapetin di Dubai gitu, karena zero tax personal income tax itu nggak, jadinya kita nggak bisa berharap healthcare-nya free atau apa ya, ada subsidi yang lain ya gitu, nggak bisa. Di negara lain nih emang ada yang pekerjaannya itu tax-nya dipotongnya 40% gitu kan, 20%, kalau nggak salah EU ya. Tapi kan balik lagi nih ke mereka lagi, jadi kayak tercover, even kok mereka tanda kutip terkena let off, mereka tuh masih diurusin setahu aku, buat sampai mereka tuh dapat bisa balik kerja lagi kayak gitu kan. Nah itu plus minusnya ya, tapi tax free is one of the most interesting factor ya kalau kamu itu emang mau nabung nih kayak masih muda. Apalagi masih muda ya, jadi kayak kita masih optimis nggak akan sakit, kita nggak optimis nggak masuk rumah sakit gitu kan. Dan apalagi kalau di kantor pasti udah ada insurance sendiri yang bisa cover itu, ya udah kan. Apalagi anak kita masih kecil juga, edukasi mungkin masih 3-4 tahun lagi kita pikirin. Kalau ngomong-ngomong tentang benefits nih dari kantor kamu dibandingin dengan Jakarta, faktor yang menarik di UAE ini seberapa besar sih benefitsnya, kayak flexibility atau apa? Sebenarnya karena di sini tadi industrinya emang sesuatu yang ya unexpected gitu ya, bukan yang startup, tapi lebih ke stable company. Ya stable company lah ya, udah terus IPO juga ya. Ya udah public company, terus apa ya nggak bisa di-expect akan dapat se-fleksibel atau seenak dulu waktu kerja di startup gitu ya, yang fully startup, yang masih emang startup. Tapi udah di corporate ya udah balik lagi ke ya 5 hari seminggu kerja 9 to 5 kayak gitu. Cuman enaknya karena kita tim yang dibikin dengan semangat startup gitu, jadi masih ada allowance buat remote work. Terus berapa hari setahun? Waktu di offer pertama sebenarnya 4 kali masuk kerja, 3 kali masuk kerja, 2 kali remote. Terus setelah 2024 diganti tuh, jadinya udah nggak ada yang 2 kali remote, udah nggak ada. Sekarang dapatnya cuma 30 hari setahun. Jadi selama 30 hari selama 1 tahun ya bisa remote dari mana aja lah gitu. Terus apa lagi ya? Ya ini yang menarik sih. Leave-nya standarnya di sini ada 2 opsi ya, 28 atau 32 gitu. Standarnya sih sekitar segitu setahun. Cuman emang it comes with
caveat gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita dapatnya cuma 12 hari Tapi annual banyak leave, plus-plus. tapi banyak Hari libur hari libur nasional. nasional ditetapin sama pemerintah bareng tuh liburnya. Kalau di sini hari libur yang ditetapin pemerintah tuh cuman kalau nggak 5 hari atau 6 hari gitu. Itu udah termasuk libur Idul Fitri, libur Idul Adha, terus libur National Day kayak gitu-gitu sih. Dan kalau dihitung-hitung setahun juga dikit ya. Ya, jadi kalau dihitung total ya sama sih, kurang dari 40. Kalau di Indonesia kan kita libur nasional aja udah 27 apa 28 gitu kan. Iya. Cuman karena bareng-bareng jadi nggak kerasa Nggak kerasa, liburnya iya. gitu. Iya, oke. Jadi menarik juga dong kalau misalkan cuti bisa 30 hari kan lumayan sih ya. Walaupun kayak national holiday-nya tuh dikit. Nah, ngomong-ngomong tadi pernah kamu bahas dikit tentang living cost ya. Di sini sebenarnya kayak beti-beti lah, nggak terlalu beda sama di Indonesia. Sebenarnya dari percentage-nya yang paling mahal tuh apa sih di Dubai sebenarnya kalau orang think about it gitu. Hmm. Ya tadi sih housing, Housing ya, rent house ya. housing, Properti berarti ya. properti, tempat tinggal lah yang paling mahal. Karena di sini itu rate-nya padat lah, apalagi kita keluarga ya. Jadi emang harus butuh properti sendiri, nggak bisa yang sharing gitu ya. Ya lumayan sih. Seberapa persen sih biasa kalau dari 100% Kalau pengeluaran? ya kalau dari pengeluaran, tergantung kalau pengeluaran sih. Tapi emang yang porsi paling tinggi itu di Bisa housing. 30% sendiri mungkin kali ya. Bisa sampai 30% atau bahkan hampir 50% bisa. Mungkin kita bisa kupas lebih dalam kalau emang living cost reality-nya di sini dan kita mungkin coba bisa compare Indonesia dan apa aja sih yang kayak head to head-nya bisa kita compare gitu. Kayak menurut aku menarik sih karena kan ini jadi one of the reason mungkin orang kalau misalkan mau ke sini tuh mikir dulu, jangan kaget dong kalau harga rentingnya tuh segitu sendiri daripada gaji. Ya, emang gaji sih zero tax gitu, tapi kan emang pengeluaran juga gede juga meskipun ada yang murah, transportasi mungkin lebih murah, tapi ya properti lebih mahal banget gitu. Atau grocery lebih murah, tapi ternyata yang lainnya bisa tersubsidize atau cukup murah gitu. Betul. Kan sekarang kamu udah kerja kurang lebih setahun lebih lah ya di sini. Kira-kira apa sih yang beda dibanding kerja Jakarta dan di sini? Oke. Dari segi culture atau skill adaptation? Kita ngomongin dari perbedaan culture dulu kali ya. Sebenarnya karena mungkin masih di apa ya, di daerah Asia kali ya, culture-nya sih mirip-mirip ya sebenarnya. Kalau dulu kan aku kerja di Indonesia, di Jakarta pun ada beberapa kantor yang berbeda gitu. Ada yang startup, ada yang corporate. Ya ada yang startup, ada corporate, basically ada yang lain lagi sih. Jadi kalau di sini juga sama corporate baseline culture-nya gitu. Yang jadi perbedaan adalah waktu aku fresh grade dulu kerja BUMN lagi ya. BUMN itu kan homogenus gitu ya. Orangnya tuh mirip semua. Dalam artian secara culture memang benar-benar mirip dari budaya yang sama gitu. Ada budaya santan-santunnya, ada yang ya gitulah ya, corporate life gitu. Nah, tapi kalau di sini karena bisa dibilang 70% orang yang tinggal di Dubai itu sekarang kan ya either expat atau turis gitu kan. 20-30% itu yang lokal. Nah, karena sangat diverse, jadi ya memang culture-nya harus bisa adjust gitu. Kita yang dari Indonesia, yang paling beda adalah bahasa tentu. Kita bahasa Inggris cara kita gitu kan. Dialeknya dialek Indonesia, kadang medok gimana gitu kan. Terus ada lagi, kita kan orang paling banyak di sini kan orang dari daerah India, Pakistan dan sebagainya gitu kan, daerah-daerah situ gitu. Mereka kan punya dialek yang pas, dialek yang khas gitu dari mereka gitu kan. Awal-awal datang sini juga susah gitu. Sebenarnya mereka ngomong apa, kita ngomong apa, nyambung nggak sih gitu. Kalau orang Indonesia kan itu kan grammar strict gitu ya. Kalau grammarnya salah, nggak bisa nih, nggak masuk deh, nggak terregister, nggak Full bisa. sentence lah Harus istilahnya full kita sentence ya. Kalau di sini kan yang penting saling paham aja, which is ya good lah. Ya mungkin karena Basic business communication. conversational dengan mungkin kita kayak by book juga beda ya practically. Bisa jadi, tapi intinya secara culture, apalagi bahasa itu beda banget dan harus bisa adapt ke beberapa dialek yang berbeda.
Sorry maaf Moto, padahal sebenarnya kan TOEFL atau IELTS kan nggak jadi syarat kan membuat kamu kerja di sini kan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mau persiapan, ini tuh hal yang bagus nih untuk disiapinnya. Iya, Kayak kemampuan berbahasa yang iya, baik. kemampuan berkomunikasi lah. Karena kan ya nggak full sentence gitu, nggak aku adalah siapa gitu kan, nggak kayak gitu. Subjek, predikat, objek, Nggak kayak gitu, nggak kayak textual books. Tapi yang penting kita bisa memahami apa yang dimaksud gitu. Apalagi tadi ya banyak dialect, bisa macam-macam lah. Berbagai macam negara punya dialect sendiri dan kita nggak yang dipaksa untuk pakai apa ya, good grammar atau pakai salah satu dari native gitu kan. Gitu. Jadi diverse banget. Selain itu ya karena bahasa udah beda, culture-nya pun beda gitu. Ada yang mereka terdengar seperti diskusi marah-marah gitu. Ternyata mereka ya emang kayak gitu. Kita yang dari aku sendiri dari Indonesia yang ngelihat kayak gitu, kenapa sih mereka suka marah-marah kayak gitu misalnya. Emosi. Dan sebaliknya mereka kalau ngelihat aku juga, oh, kenapa sih kamu suka marah-marah kayak Padahal gitu. enggak. Padahal ya emang ya gini orangnya kayak gitu kan. Jadi emang banyak hal yang jadi perbedaan, tapi pada akhirnya apa ya, goals-nya yang penting sama gitu untuk kerja. Jadi kerja sama timnya penting juga dan ya take time lah untuk beradaptasi ke lingkungan gitu. Apalagi tadi ya, lupa. Ya, skill adaptation atau karir yang berbeda. Kalau skill kan Oke. penting kamu bahasa ya tadi bilang ya. Ya. Terus yang kedua kemampuan untuk adapt kan tadi kamu bilang. Ada lagi tipsnya? Enggak sih, tadi masih masalah Masih culture. culture difference antara di Jakarta sama di Dubai. Terus skills, skills menurutku yang paling penting ya satu tadi bahasa tetap itu adalah basic skills yang dibutuhin. Yang kedua adalah technical skills sesuai dengan industri atau sesuai dengan perannya sendiri. Kalau misalnya aku di product manager, ya udah itu product manager yang dipakai secara worldwide gitu. Atau misalnya ada yang software engineer, ya udah itu software engineering yang dipakai secara worldwide. Kalau misalnya ada yang di tempat lain nih, misalnya arsitek, terus guru atau dokter, ya pasti akan membutuhkan skill yang memang atau setnya yang worldwide gitu. Kenapa aku bilang yang harus worldwide? Karena kadang ada orang yang dia tuh dari first fresh grad di satu company yang sama, di satu perusahaan yang sama, dia nggak pernah benchmark keluar, benchmark industrinya seperti apa. Jadi dia ngerasa bahwa oh ya ini skill set yang aku punya adalah yang paling benar gitu kan. Sementara ketika kita keluar, oh ternyata secara skill set mungkin sama, tapi terms-nya beda gitu. Ada nggak sih standarnya gitu? Kalau di startup, lingkungan startup sih memang nggak ada yang benar-benar startup standar gitu, apalagi yang product management gitu ya. Di kampus aja nggak diajarin gitu, memang harus based on community. Tapi kalau IT in general itu kan ada yang namanya IT, IL frameworks, TOGAF, dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari sebagai industry standard. Dan itu lumayan penting sih untuk apa ya, ketika kita datang ke suatu tempat baru atau company baru, kita adaptnya lebih cepat karena kita langsung grasp gitu. Oh mereka pakai framework sesuatu nggak ya? Kalau nggak pakai ya udah apa gitu. Oke, berarti ada basic skill, ada yang memang technical skill yang harus dipegang ya. Karena basically emang kita kerja di sini ya with international people. Kalau boleh sedikit aja cerita, aku juga pernah kan interview sama instansi atau lembaga di luar negeri juga. Ya emang balik lagi bahasa itu adalah tools ya untuk kita communicate, untuk how we say our ideas lah ibaratnya. Tapi yang paling penting emang core-nya sih, substansinya apa. Kamu tuh bisa nggak technicalities-nya. Ya, dan yang ketiga mungkin kalau boleh nambahin sih mungkin jangan minder kali ya. Maybe you have you have the skill set that more or the same ya. Tapi karena kita minder dulu jadi kayak nggak bisa articulate what you have, what you know. Jadinya malah kayak jadi ribet sendiri, maksudnya jadi malah nggak bisa ngomong, malah nggak bisa menyuarakan yang seperti kalian ketahui gitu. Jadi ya terakhir nih kayak soft skill kali ya, ya jangan minder lah, kayak percaya sama diri sendiri bahwa kamu tuh mampu gitu. Karena maybe ya you are better or maybe bukan better sih, kayak you are what they are looking for in terms of kerja kan, karena itu kan yang matchability dengan kriteria yang mereka offer. Karena basically ya kerja tuh kan nyari apa ya, kayak
nyari orang yang tepat kan sebenarnya. Nah, betul. if you are the right person, then they will hire you gitu. As simple Yeah. as that. Confidence is important. Ya, confidence, jangan minder, kayak just trust yourself, be yourself gitu. Nah, kira-kira 3 things ya, tips real talk nih yang bener-bener kamu kayak udah setahun di Dubai nih, bukan nggak recommended sih, tapi kayak should you try it or not gitu. In 3 things, kayak oh you should try because of this is like maybe once in a lifetime experience if you have it, or atau kayak it's not as bad as people think, atau gimana nih? Ya yang pertama, kalau memang ada niatan ya udah go for it gitu. Jangan ditunda-tunda, segera percantik CV, sesuaikan CV, cari target company-nya di Dubai atau di UAE in general, Abu Dhabi atau negara bagian yang lain gitu, atau Emirates yang lain. Jadi yang pertama jangan ditunda. Yang kedua, tipsnya adalah sering-sering apply, dan yang ketiga adalah cari referral sebanyak-banyaknya gitu. Kenapa referral penting? Karena kalau kita apply cuma dari LinkedIn atau dari website itu belum tentu akan dapat interview balik. Tapi kalau kita lewat referral atau directly ke recruiters dari company-nya, mungkin kita lebih cepat gitu, lebih dapat kesempatan untuk interview. Oke. Jadi yang pertama jangan ditunda kalau ada kesempatan. Yang kedua, selain percantik CV mungkin suit your CV based on what you are catching ya. Karena kan jangan Ya itu pasti sebar lah. one thing for all ya. Terus yang ketiga tadi Cari referral orang internal, entah orang to get Indonesia you yang closer ya, to ini ya. ini dari pakai orang dalam sih intinya. Jadi bukan ordel tapi kan, tapi maksudnya kayak Enggak, emang paling itu betul pakai orang dalam. nggak, tapi to make you understand also kan buat culture-nya gimana, bukan kayak cuma sekedar minta gitu doang nggak sih? Ya emang literally cuman minta referral aja. Jadi emang orang dalam itu penting. Di semua negara bagian, mau itu profesional sama unprofessional, menurutku sih ya wajar-wajar aja kita minta orang dalam. Tapi kamu nggak kerjanya kan nggak dapat orang dari orang dalam kan? Enggak, memang orang itu salah mengartikan gitu loh. Orang dalam itu artinya kita minta referral buat entry point aja. Entah The rest kita of it you go by yourself. ya fit or not fit to the job, it's our job gitu to Yeah, to define. fight. Ya, orang kan bisa mereferensikan, oh ya aku tahu orang ini udah lulus kuliah, kayaknya skillnya oke, pernah ngobrol bareng, cocok gitu, ya udahlah cobalah kita masukkan gitu. Jadi kalau kita bisa bypass proses filtering CV yang panjang itu ya kenapa enggak gitu. Oke, so banyak Oh ini sih kayak out of the box, out of the topic, tapi ya coba baca bukunya Alex Banayan, bukunya judulnya The Third Door. The Third Door. Ya. Itu akan membuka perspektif kita tentang orang dalam. Nice. Jadi orang dalam itu penting. Ternyata ya. Yeah. Oke, so to close this episode, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar kira-kira apa sih yang perlu kita bahas di next episode-nya. Jadi please bisa like, subscribe, maupun komen apa sih yang pengen kita bahas selanjutnya. Itu aja ngobrol bareng Ferry dan Halo. dengan episode Life of di Jakarta, akhirnya kerja di Dubai. Bye-bye. Hai.